Untuk saudaraku yang ada di Aceh, yang ingin merdeka dari Indonesia, sebelum Aceh ini merdeka dari Indonesia, alangkah lebih baik kita merdekakan dulu isi pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita ini bisa dikuasai oleh orang lain. Jangan berita yang tidak jelas. Kita diadu domba, terprovokasi, dan kita tidak mau meneliti peristiwa tersebut ataupun kejadian tersebut dengan benar. Pikiran kita masih bisa dikuasai oleh penjajah yang ingin menjajah pikiran orang Aceh. Maka bagaimana Aceh ini bisa merdeka? Bagaimana Aceh ini bisa merdeka sedangkan isi otak kita ini belum merdeka? Kita masih menerima berita-berita ataupun isu-isu yang mana isu tersebut dipelintir ataupun digoreng oleh orang pintar dan disajikan kepada orang bodoh. Makanya berita-berita antara Medan dan Aceh itu selalu viral karena sengaja mereka menggoreng berita tersebut. Yang menggoreng berita tersebut itu adalah orang pintar, tapi disajikan kepada kita yang punya pikiran yang bodoh. Kita di sini harus melihat bahwa berita tersebut sengaja memang diadu domba yang dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik supaya menjatuhkan pihak-pihak yang mana yang sedang berkuasa yang mereka tidak suka. Contoh sekarang kita bilang, sekarang Aceh dipimpin oleh Bapak Mualim Muzakir Manaf. Itu banyak yang tidak suka dan tidak senang kepada gubernur, ya kan? Dan juga Medan dipimpin oleh Bobi Nasution. Banyak juga di Medan yang tidak senang kepada Bobi Nasution. Sehingga berita ini digoreng. Yang menggoreng berita ini adalah orang pintar, bukan orang bodoh. Tapi disajikan kepada kita yang bodoh, yang tidak mau mencari tahu delik-delik dari isu tersebut. Apakah isu tersebut benar atau isu tersebut hoax? Itu yang perlu kita ketahui. Maka saya ingin mengatakan kepada saudara-saudaraku yang ada di Aceh, ya, siapapun yang memimpin Aceh, jika mereka ada niat untuk mensejahterakan bumi Nanggroe Aceh Darussalam, maka dukung mereka. Siapapun itu, mau itu mualim, mau itu siapapun yang mendukung terhadap kemajuan Aceh, maka dukung. Jangan kita saling menjatuhkan. Jangan menggoreng berita-berita yang tidak benar dan kita sajikan kepada masyarakat yang awam, yang mereka tidak tahu, yang mereka tidak paham, hanya bisa melihat dari video, dan mereka tidak tahu dari segi bahasa, mereka tidak pandai. Dan saran saya juga kepada pemerintah, dimanapun, mau di Sumut, mau di Jakarta, mau di Aceh, ya kan? Sebelum Anda membuat peraturan, lebih baik Anda menghimbau terlebih dahulu kepada rakyat. Karena rakyat ini, tidak semua rakyat itu pintar seperti Anda, bisa memahami isu dengan baik dan benar. Tidak semua orang yang ada di Medan dan tidak semua orang yang ada di Aceh itu pintar. Jadi untuk pemimpin, agar tidak terjadi kekisruhan antara pemimpin dan rakyat, mau siapapun itu, sebelum Anda mengambil sebuah kebijakan, alangkah lebih baik Anda menghimbau dan membuat pernyataan ataupun peraturan. Anda beritahu dulu kepada rakyat agar rakyat ini tidak salah dalam memahami apa yang Anda lakukan. Kebijakan Anda, Bobi Nasution selaku Gubernur Sumatera Utara, saya mendukung dan itu adalah kebijakan yang benar. Tetapi ada sebagian dari rakyat sekarang tidak menerima dengan kebijakan tersebut karena mereka gagal paham. Dan sengaja berita ini digoreng oleh lawan politik Anda, sehingga Anda dijatuhkan. Dan berita ini digoreng oleh lawan politik Anda dan disajikan kepada kami, rakyat yang tidak paham, dan dimanfaatkan oleh lawan politik Anda. Begitu juga kepada Bapak Gubernur Aceh, Bapak Muzakir Manaf ataupun Bapak Wakil Gubernur Aceh. Alangkah lebih baik kita menghimbau apapun itu kebijakan yang akan kita buat, menghimbau kepada rakyat agar rakyat ini paham. Jika suatu berita sudah viral,
maka sudah sangat sulit sekali untuk kita kendalikan. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena banyak orang Aceh sekarang ingin Aceh itu merdeka. Tapi bagaimana suatu daerah itu bisa merdeka kalau isi otak kita ini, isi pikiran di otak kita ini belum merdeka? Kita masih bisa dikuasai oleh orang-orang lain. Kita mengatakan hasil bumi Aceh itu kaya, punya gas, punya minyak dan segala macam. Dan kita kalau merdeka bisa berdiri di kaki kita sendiri, benar. Tetapi kalau otak kita masih bisa dikuasai oleh orang lain, sama saja. Mereka nanti akan bisa menguasai daerah kita. Kalaupun itu nanti merdeka, akan jadi suatu negara. Yang mana negara tersebut sudah berdaulat sebelum Indonesia merdeka. Maka kita akan dijajah lagi. Jadi kalau kita masih menerima berita yang masih memprovokasi, mengadu domba, kita tidak akan merdeka, saudara-saudaraku. Jangankan kita ingin memerdekakan suatu daerah untuk menjadi suatu negara, untuk kembali kedaulatannya seperti dulu, nggak bisa. Karena kita belum merdeka dengan otak kita. Otak kita ini masih berprasangka buruk, ya kan? Masih mendukung hal-hal negatif, masih bisa menerima isu-isu yang digoreng. Ini yang harus kita lawan sekarang. Berita-berita, yang mana berita tersebut yang digoreng oleh orang pintar, yang disajikan kepada kita ini yang orang bodoh. Yang menggoreng berita itu bukan dia nggak paham, dia ngerti apa yang dimaksud oleh Bobi Nasution. Dia paham, tapi sengaja berita itu digoreng untuk menjatuhkan Bobi Nasution dan diadu domba kita dengan Gubernur Aceh Mualim. Itu yang terjadi sekarang. Maka bijaklah kawan-kawan, bijaklah saudara-saudaraku, ciptakanlah di Aceh itu generasi-generasi yang pintar. Bangunlah negara ini bukan hanya dengan menghancurkan pemikiran-pemikiran anak muda bangsa yang sekarang banyak di Aceh, tidak kemana-mana dan hanya berdiam di tempat di suatu daerah, dan dia jarang keluar, hanya menerima isu-isu seperti ini dan digoreng oleh orang-orang pintar dan dimanfaatkan oleh orang-orang pintar, ya, dan disajikan kepada orang bodoh. Kita yang dimanfaatkan ini, orang-orang bodoh ini yang dimanfaatkan sama orang pintar. Maka ini perlu kita lawan dan wajib kita lawan. Itu tolong ditanamkan ya, mau pemerintah ataupun rakyat, ya, sebelum Anda melakukan kebijakan, Anda himbau dulu kepada rakyat Anda, agar rakyat tidak selalu salah dalam berpikir, dalam menilai kebijakan Anda. Kasih paham mereka, rakyat yang tidak mengerti. Gunakan bahasa-bahasa yang mana bahasa tersebut mudah dipahami oleh rakyat. Ketika rakyat sudah setuju dan mereka sudah paham, baru Anda turun ke lapangan, Anda melakukan dan menjalankan kebijakan Anda, sehingga tidak terjadi dan tidak dipelintir kemana-mana oleh oknum-oknum yang tidak senang kepada Anda. Karena saya anak muda Aceh, saya mendukung gubernur siapapun yang memimpin di Aceh untuk kemajuan Aceh. Dan saya tidak ingin menjatuhkan siapapun. Atas nama pemimpin yang ada di Aceh, saya mendukung kebijakan-kebijakan yang ada atas nama kebijakan tersebut tidak merugikan rakyat. Saya sebelum ini, saya sering menyerang kebijakan-kebijakan dari Indonesia, dari pemerintah-pemerintah Indonesia. Tetapi ketika saya memutarbalikkan pikiran saya, ternyata permasalahan itu ada di dalam daerah, ada di provinsi kita. Bagaimana Aceh ini bisa merdeka kalau otak kita masih bisa dicuci dengan isu-isu yang tidak benar? Sampai kapan Aceh ini akan seperti ini? Anak-anak mudanya, generasi-generasi bangsa ini sampai kapan mau diadu domba? Cerdaskanlah anak muda bangsa sekarang. Jangan mudah kalian terprovokasi. Ya, tolong pahami. Jangan hanya bisa mencaci, jangan hanya bisa mengkritik, tapi beri solusi kepada pemerintah. Jangan hanya mencaci, tapi beri solusi agar mereka cerdas. Itu yang dibutuhkan sekarang di Aceh. Menciptakan generasi-generasi yang cerdas, anak-anak muda bangsa yang paham, anak-anak muda bangsa yang cerdas. Mungkin orang tua kita sekarang sudah pada tua-tua,
Tapi anak muda sekarang harus bangkit dan bangun, membangun generasi anak muda. Bukan hanya pintar kita maki-maki di sosial media, mengatasnamakan diri kita orang Aceh, tapi bahasa yang kita keluarkan adalah bahasa-bahasa kotor yang tidak layaknya didengar oleh daerah-daerah lain, mempertontonkan hal yang tidak seharusnya dipertontonkan kepada orang lain. Aceh tidak punya bahasa-bahasa seperti itu.